me, Miss Kritika. Okay guys, today we're going to learn about models. So, if you want to see about more explanation, please see this video. Hello guys, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay, today we're going to learn about models. Have you ever heard about this lesson? Yes, model is one of auxiliary verb. Model ini adalah salah satu dari auxiliary verb, seperti to be itu juga disebut dengan auxiliary verb, termasuk juga models. Nah, modal verb apa aja sih yang dimaksud dengan modal verb itu? First is should or ought to. Nah, di sini artinya seharusnya. Next ada can, artinya bisa. Ada be able to, can't, ada could, ada may, artinya mungkin, sama dengan might. Must and have to or need to, artinya harus. Next ada mustn't and don't have to or don't need to or needn't, itu artinya tidak harus. Next, rumus yang kita gunakan adalah untuk positive sentence, subject plus modal plus verb one plus object. Nah, jadi setelah modal itu wajib menggunakan verb one, tidak boleh menggunakan verb two ataupun verb three. Wajib menggunakan verb one. Next, in the negative sentence, subject plus modal plus not plus verb one plus object. Nah, jadi not itu diletakkan setelah modal, ya. Kata kerja tetap digunakan, kata kerja bentuk pertama. Next, interrogative sentence, rumusnya modal plus subject plus verb one plus object. Nah, jadi modalnya diletakkan di depan. Okay, next we're going to do the use and example of modal. Nah, penggunaan dan contoh dari modal itu apa? Okay, the first is should or ought to. Nah, di sini kita penggunaan dari should ataupun ought to. Nah, untuk apa digunakan? Advice. Nah, advice ini adalah saran. Ya, jadi kalau untuk menyatakan saran, kita bisa menggunakan should or ought to. Example is you should try to do more exercise. Nah, di mana dia di sini kamu seharusnya mencoba untuk berlatih lebih lagi. Nah, di mana dia di sini menyarankan untuk berlatih. Should di sini or ought to digunakan sebagai advice. Next, ada can yang dimana artinya bisa digunakan untuk ability or permission. Ability itu adalah kemampuan dan permission itu adalah izin atau permintaan. Next, artinya the example is can Joe and Dan stay here tonight? Nah, bisakah Joe dan Dan tetap di sini malam ini, tinggal di sini malam ini? Nah, yang dimana di sini can digunakan sebagai permission. Kalau dia ability itu contohnya I can play a guitar. Saya bisa bermain gitar. Nah, jadi ability adalah kemampuan saya itu adalah bermain gitar. Itu ya, nak ya. Next, ada be able to, artinya juga bisa, sama seperti can digunakan untuk ability. Dan is able to teach us yoga. Dan bisa mengajari kita yoga. Nah, jadi berarti si Dan ini mempunyai kemampuan bisa mengajari yoga. Jadi dia punya kemampuan yoga dia di sini ya. Next, ada can't, artinya tidak bisa, digunakan untuk present impossibility. Maksudnya ketidakmungkinan di masa sekarang. Kalau sudah ketidakmungkinan berarti dia tidak bisa. Nah, they can't be your mom, she looks so young. Sorry ya nak, di situ nggak ada kurang miss buat notnya di situ ya. That can't be your mom. Itu tidak bisa menjadi ibumu. Dia terlihat sangat muda. Makanya dia disebut present impossibility. Next, ada could di sini artinya bisa, yang dimana penggunaannya itu digunakan untuk present and future possibility, dan ada juga permission. Nah, present and future possibility itu maksudnya kemungkinan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Nah, jadi ini masih bisa ada kemungkinannya, nak ya. Nah, permission juga untuk permisi atau minta izin. Nah, lihat contohnya. Could I go to the cinema tomorrow? Bolehkah aku pergi ke bioskop besok? Bisakah aku pergi? Nah, ini di sini Miss gunakan sebagai permission. Nah, kalau untuk present and future possibility di sini kita menggunakan conditional sentence. Next. Nanti ya,
Untuk selanjutnya Miss akan jelaskan conditional sentence. Oke, next ini ada may, yang artinya mungkin, di mana penggunaannya ini untuk present and future possibility and permission. Nah, penggunaan could sama may ini sama ya nak ya, digunakan untuk conditional sentence juga. Nah, lihat contohnya, we may be late home this evening. Kami mungkin terlambat pulang malam ini. Nah, next ada might, mungkin juga di sini digunakan untuk present and future possibility. It might rain later. Nah, kemungkinan hujan nanti. Nah, jadi nanti itu adalah kan future, kemungkinan hujan. Future possibility di sini digunakan sebagai future possibility. Kemungkinan di masa yang akan datang, bisa jadi nanti bakalan hujan. Next ada must, artinya di sini harus, di mana digunakan present certainty and obligation or necessity. Nah, lihat. Ya. Ini digunakan untuk kebutuhan kita, kepastian di masa sekarang. Ya, must ini harus pasti. You must eat well in order to stay healthy. Kamu harus makan dengan baik agar tetap sehat. Next ada have to or need to. Digunakan untuk obligation or necessity. Sama dia penggunaannya dengan must ya. Lihat contoh, I need to be on time for the plane. Aku harus tepat waktu untuk keberangkatan pesawatnya. Jadi sebuah keharusan ya, must sama have to or need to ini. Jadi sama fungsinya. Oke, next ada mustn't, yang artinya tidak harus. Prohibition, not allowed, tidak diizinkan. Prohibition, larangan, not allowed, tidak diizinkan. Maka kita menggunakan mustn't. Contoh, you mustn't eat chocolate after every meal. Kamu tidak harus makan coklat setelah setiap ngemil. Ya. Jadi itu mustn't berarti sudah larangan, tidak diizinkan, berarti tidak boleh dilakukan. Next, ada don't have to or don't need to or needn't. Itu lack of necessity or not necessary. Nah, bedanya kalau dia mustn't tidak diizinkan, kalau dia don't have to ini dia not necessary, tidak diperlukan, tidak terlalu diperlukan. Contoh, you needn't pay me back, it's a present. Nah, kamu tidak harus membayarku lagi, itu adalah sebuah hadiah. Nah, jadi di sini dia tidak harus ya, tidak perlu untuk dilakukan. Itulah dia don't have to, don't need to, and needn't. Next. Ya, ini ada notes catatan ya. The first is most models verbs have one form and don't change. Nah, jadi kebanyakan model verb itu mempunyai satu rumus dan tidak berubah. Contohnya tadi itu di bagian pertama Miss sudah jelaskan rumusnya positif, negatif, interrogatif. Seperti itulah rumus untuk modal. Jadi tidak bakalan berubah. See the example. He must take more care about what he eats. Nah, next ada the semi models have to or need to and be able to change according to person and tense. Nah, jadi dia seperti have to, need to, and be able to, dia berubah sesuai dengan orang dan juga tensesnya. Tahu tenses karena ada present, ada past tense, ada future. He doesn't have to go to work today. Nah, dia tidak harus pergi bekerja hari ini. Jadi disesuaikan dia dengan tensesnya. Next, the second is there is a little difference between must and have to. We use must more often to talk about a decision we have made ourselves about what is necessary, and have to for a decision someone else had told us is necessary. Nah, dimana di sini must dan have to itu mempunyai perbedaan yang sedikit, yang dimana kalau kita menggunakan must lebih sering itu untuk berbicara tentang keputusan yang kita buat sendiri. Apa yang kita butuhkan. Nah, sedangkan have to itu adalah keputusan seseorang yang sudah dikatakan untuk kita, yang harus dikatakan untuk kita, ya, bahwa itu penting. Jadi kalau dia must itu keputusan dari kita sendiri, sedangkan have to itu keputusan dari orang lain. Nah, lihat contohnya, I must eat less fast food. Ya, aku harus makan sedikit makanan cepat saji. Nah, itu disarankan, lihat, the doctor says I have to improve my diet. Nah,
dokter itu mengatakan aku harus ya mengimprove lagi dietku. Nah, jadi dimana kalau I must eat less fast food itu adalah keputusan dari diri sendiri. Sedangkan yang I have to di sini adalah keputusan dari dokternya. Next, the third is mustn't and don't have or need to don't mean the same. Do not mean the same. Nah, maksud di sini mereka tidak mempunyai makna yang sama ya. Lihat, you mustn't go into that room. Kamu tidak diizinkan masuk ke ruangan itu. Nah, di mana mustn't di sini artinya it isn't allowed. Nah, sedangkan you don't have to or don't need to go into that room, ini artinya it isn't necessary. Berarti kamu tidak perlu masuk ke ruangan itu. Kalau dia mustn't, dia lebih ke tidak diizinkan. Sedangkan dia don't have to, don't need to, itu dia lebih tidak diperlukan. And the fourth is there are two negative forms of need to. Harus diingat ya nak ya, ada dua rumus negatif dari need to. Ada don't need to and needn't. They have the same meaning. Okay guys, that's about my explanation. If you want to ask me about this lesson, please contact me in my WhatsApp. Thanks for watching. Bye bye. Okay guys, that's about our lesson today. Please submit your assignment to my WhatsApp. You only write the lesson on your notebook. Thanks for watching. Bye bye.